Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian KBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa 2 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga pada saat pagi yang indah ini. Tuhan, kami masih merasakan berkat-Mu, kami masih merasakan kasih-Mu, sehingga kami masih beroleh kesehatan dan sukacita. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya kami terlebih dahulu ingin disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46. Injil Matius pasal 5 ayat 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ai moloholong rohamuna hola dia kanamah kaolong hamu dia mau pamuna garia kasejalobeo dasongonido dibahen. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang sama sekali menolak Yesus. Orang-orang yang sama sekali tidak mengikuti perintah Yesus. Dan di dalam nats ini, ketika kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengikut Kristus, yang ditebus dari dosa dan kematian, apabila kita hanya menyayangi orang yang sayang kepada kita, hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka kita sama seperti pemungut cukai. Artinya sama seperti orang yang tidak percaya dan yang tidak menerima Yesus di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai umat tebusan, orang yang sudah diciptakan menjadi manusia yang baru, harusnya kita adalah gudang kasih dan juga saluran berkat, saluran kasih. Di 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, hendaklah kita saling memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hukum yang terutama yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang mempercayai Yesus adalah mengasihi sesama, mengasihi musuh. Ketika di dalam nas ini kita dianjurkan untuk mengasihi musuh, itu mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sangat sulit kita lakukan. Tetapi itu tidak boleh, tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah suatu keharusan bagi orang Kristen yang mempercayai Yesus, adalah harus bisa mengasihi musuh, harus bisa mengasihi lawan. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita sadari, kita kebanyakan lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga pertengkaran, perbedaan pendapat, pertikaian itu semakin melebar di dalam kehidupan kita umat Kristen, karena seperti yang saya bilang tadi, kita sudah mulai lupa. Kita sudah mulai lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah yang seharusnya kita mendemonstrasikan kasih di dalam hidup kita. Dan juga barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari korban sinetron atau film di televisi. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, film-film di televisi mengajarkan kekerasan dan mengajarkan aksi balas dendam, ya. Salah satu contoh film India itu mayoritas film endingnya adalah unsur balas dendam. Tidak ada unsur saling memaafkan atau memaafkan orang yang melukai kita.
Itu yang bikin pada saat ini ada banyak semakin melebarnya permasalahan-permasalahan, pertengkaran, perbedaan pendapat, ya, itu semakin melebar, bahkan sudah menjurus di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan oleh nas ini, sesungguhnya orang yang percaya kepada Yesus tidak cukup hanya mengasihi orang yang mengasihi kita duluan, tetapi kita harus mampu mengasihi orang yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang melukai kita, yang menyakiti perasaan kita, yang mencemooh kita, yang mendustai kita, membohongi kita, dan lain sebagainya. Itu kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudari sangat sulit dilakukan. Sangat sulit. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi orang yang sudah memfitnah kita? Bagaimana kita mungkin bisa lagi mengasihi orang yang mendustai kita, yang membohongi kita? Bagaimana mungkin lagi Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang menyakiti perasaan kita, bahkan dengan sengaja untuk membuat kita berduka? Bagaimana mungkin lagi kita mengasihi orang-orang yang suka menyakiti perasaan kita? Tetapi nas ini mengatakan, karena kita sebagai anak-anak Allah, umat tebusan Tuhan, harus itu kita laksanakan. Karena itu adalah hukum yang sangat terpenting dari Allah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sulit Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh sulit. Tetapi itu akan gampang, itu akan mudah kita lakukan ketika kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana juga Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dia memaafkan orang yang sudah mengantarkan dia ke kayu salib. Bagaimana mungkin dia memaafkan orang-orang yang sudah meludahi dia. Bagaimana mungkin dia memaafkan orang-orang yang sudah mencambuk dia. Bagaimana mungkin bisa lagi dia memaafkan orang-orang yang tidak menerima dia, yang mencemooh dia, yang menyiksa dia, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Yesus katakan di kayu salib adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah hal yang pertama sekali Yesus ungkapkan. Itu menandakan bahwa memang dia memaafkan orang-orang yang sudah menyakitinya, bahkan orang-orang yang sudah membunuhnya dia maafkan. Dan itu maunya turun-temurun bagi hidup kita umat Kristen pada saat ini. Bagaimana kita mampu seperti Tuhan kita mengasihi orang yang mengasihi kita, yang memusuhi kita, yang memfitnah kita, dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya bilang tadi di 1 Petrus 3 ayat 9, bahwa kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk memberkati. Maka jadilah berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita disakiti, kita balaskan dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, memaafkan orang yang menyakiti kita, lalu mengasihinya seperti Allah juga sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mengaku Bapa, sungguh sangat sulit kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu pada saat ini menyapa kami. Terasa berat bagi kami untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, yang memusuhi kami, yang memfitnah kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, itu adalah hukum-Mu yang terutama, yaitu kami harus saling mengasihi. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kami, mengangkat kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga tidak terlepas menjadi berkat bagi orang-orang yang memusuhi kami. Mampukan kami Bapa untuk berbuat demikian. Mampukan kami untuk menebar kasih dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua Bapa, jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama-sama kami,
tentu semua kegiatan kami akan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Biarkan mereka Bapa berkarya dan terus berkarya, serta berlari dan terus berlari untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, sembuhkan mereka, jamah mereka, berkati semua proses pengobatan, supaya mereka boleh sembuh, sehat, dan bisa memuji memuliakan nama-Mu lewat pekerjaan mereka. Jika ada jemaat-Mu di Resort Surabaya yang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Ya Bapa, kami adalah orang yang lemah, orang yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Tuhan, kami mohon ampun, hapuskan segala dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selamanya. Amin. Oras. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.